Inter Milan diklaim sudah mencapai kesepakatan penuh dengan Genoa perihal transfer kiper Josep Martinez pada jendela transfer musim panas 2024 ini. Hal ini menurut pakar bursa transfer sport Italia, Alfredo Pedula dan Fabrizio Romano via FC Inter 1908, bahwa Genoa sudah menyepakati tawaran uang tunai plus pemain dari Inter Milan untuk transfer Martinez. Prioritas Inter dalam beberapa minggu pertama bursa transfer adalah merekrut kiper baru sebagai cadangan sekaligus pewaris Yann Sommer. Nerazzurri sempat memantau kiper Atletico Paranaense dan timnas Brasil, Bento selama beberapa waktu. Bento masuk radar Inter sejak musim panas lalu, dan mereka memang berupaya memulai negosiasi untuk pemain berusia 24 tahun itu. Namun menurut laporan, alasan mengapa Inter mundur dari perburuan Bento adalah karena masalah harganya. Atletico bertahan dengan bandrol yang sangat tinggi untuk Bento, mengingat banyaknya minat dari tim-tim Eropa lainnya. Oleh karena itu, Inter dengan cepat bergerak beralih ke target lain. Inter juga sempat dikaitkan dengan kiper seperti Maduka Okoye dari Udinese dan Christos Mandas dari Lazio. Mereka juga bertemu dengan agen kiper Villarreal, Philip Jorgensen. Namun kini Martinez lah yang telah dipilih oleh Inter. Inter dan Genoa telah melakukan pembicaraan secara intens terkait transfer Martinez. Nerazzurri bertujuan untuk menurunkan harganya dengan menawarkan pemain mereka kepada Genoa. Di antara pemain yang diusulkan Nerazzurri adalah Martin Satriano dan Mattia Zanotti. Namun menurut Pedula dan Romano, Genoa sudah mengambil keputusan. Pakar bursa transfer itu mengabarkan Grifone telah memilih gelandang serang Gaetano Oristanio sebagai bagian dari kesepakatan Martinez. Oristanio menghabiskan musim lalu dengan status pinjaman bersama Cagliari. Namun dia akan pindah ke Genoa pada musim panas ini sebagai bagian dari operasi transfer kiper asal Spanyol tersebut. Pakar bursa transfer Fabrizio Romano mengonfirmasi kesepakatan tersebut melalui unggahan di akun X pribadinya, di mana rincian akhir kini sedang ditentukan, dan kesepakatan transfer Martinez akan dirampungkan dalam pekan ini. Menurut Romano, tidak ada minat dari Manchester United pada sang kiper, meski ada rumor baru-baru ini yang mengaitkannya dengan setan merah. Martinez kini siap memulai petualangan baru bersama Nerazzurri. Striker andalan Genoa, Albert Gudmundsson yang dikaitkan dengan Inter Milan tidak hanya populer di Eropa, tapi juga diminati sejumlah klub Arab Saudi pada jendela transfer musim panas 2024 ini. Hal ini diungkapkan oleh CEO Genoa, Andrés Blasquez dalam sesi wawancara dengan para wartawan, seperti dilansir PR Newsweek via FC Inter 1908 di mana eksekutif Genoa itu membahas masa depan penyerang asal Islandia tersebut. Menurut Blasquez, Gudmundsson kini tidak hanya diincar oleh klub-klub top Eropa, tapi juga dari klub kaya Liga Pro Saudi. Performanya pada musim lalu, 2023-24 membuatnya menjadi rebutan di jendela transfer musim panas kali ini. Kendati demikian, Inter Milan diyakini masih menjadi favorit untuk mengamankan tanda tangannya, lantaran keinginan sang pemain untuk bertahan di Serie A. Di sepanjang musim yang baru berakhir, ia sukses mencetak 16 gol dan membukukan 5 assist di semua ajang untuk Genoa. Kami sangat senang dengan musim pertama kami sejak kembali ke Serie A, ujar CEO Genoa, Andrés Blasquez. Di lapangan kami meraih beberapa hasil luar biasa dan memainkan sepak bola yang bagus. Sambungnya tentang performa Genoa pada musim lalu. Terkait masa depan Gudmundsson di tengah banyak minat transfer, Blasquez mengatakan, Gudmundsson menunjukkan kualitasnya dan membuktikan bahwa dia adalah salah satu striker terbaik di Serie A. Oleh karena itu tidak mengherankan jika ada banyak ketertarikan terhadapnya saat ini dari tim-tim papan atas Eropa dan Arab Saudi. Striker andalan Ajax Amsterdam, Brian Brobbey dikabarkan telah ditawarkan ke Inter Milan pada jendela transfer musim panas 2024 ini. Hal ini menurut laporan dari FC Inter 1908 bahwa Nerazzurri telah ditawari kesempatan untuk merekrut penyerang internasional Belanda berusia 22 tahun tersebut dalam beberapa hari terakhir. Telah ada pertemuan di markas Inter Milan, Viale della Liberazione terkait potensi transfer Brobbey ke Stadio Giuseppe Meazza pada musim panas ini.
Brobbey tampil produktif pada musim lalu, 2023-24, dengan mencetak 22 gol dalam 43 penampilan untuk Ajax di semua ajang. Selain itu, jebolan Akademi Muda Ajax itu juga berhasil membukukan 12 assist yang mengesankan. Dia telah diusulkan ke Inter baru-baru ini, namun untuk saat ini Nerazzurri tidak melihatnya sebagai profil yang dibutuhkan oleh skuad asuhan Simone Inzaghi. Saat ini target utama Inter untuk memperkuat serangan mereka adalah Albert Gudmundsson dari Genoa. Inter telah mencapai kesepakatan personal dengan Gudmundsson. Namun, Nerazzurri tidak bisa langsung merealisasikan transfer pemain internasional Islandia itu. Kunci utama bagi Inter untuk menandatangani Gudmundsson adalah dengan menjual dua penyerang yang sudah ada dalam skuad mereka, yakni Joaquin Correa dan Marko Arnautovic. Inter telah mencoba untuk menegosiasikan kontrak baru dengan Denzel Dumfries, tetapi pembicaraan terhenti dan Matty Cash telah diidentifikasi sebagai kemungkinan penggantinya. Kontrak bek sayap kanan Belanda berusia 28 tahun itu dengan Nerazzurri akan berakhir pada bulan Juni tahun depan, membuat masa depannya diselimuti keraguan seiring dengan semakin dekatnya bursa transfer. Dia telah dikaitkan dengan kepindahan ke Aston Villa dan Manchester United dalam beberapa pekan terakhir. Inter sedang membangun menuju musim 2024-25 dan telah mengidentifikasi sejumlah target penting, termasuk kiper Genoa Josep Martinez dan Emil Holm dari Spezia. Valentin Carboni kemungkinan akan dijual untuk mendanai pasar masuk mereka. Gianluca Di Marzio merinci bagaimana pembicaraan perpanjangan kontrak Inter dengan Dumfries terhenti dan tidak mengalami kemajuan, sehingga mendorong klub untuk mulai mencari kemungkinan penggantinya. Nerazzurri telah mengidentifikasi Matty Cash dari Aston Villa, yang juga menarik perhatian Milan, dan Dan Ndoye dari Bologna sebagai opsi potensial. Presiden Inter Milan, Beppe Marotta mengungkapkan rencana dan kebijakan Nerazzurri di bawah Oaktree Capital. Alih-alih belanja pemain besar-besaran, Inter sepertinya akan fokus pada stabilitas keuangan dan pengembangan pemain muda. Dalam sesi wawancara dengan radio Ancio Lo Sport via FC Internews, Marotta juga memberikan pemikirannya tentang peran agen dalam sepak bola modern dan merekomendasikan lebih banyak regulasi. Perusahaan investasi yang berbasis di Amerika Serikat, Oaktree kini telah memimpin Inter selama sekitar 1 bulan. Oaktree mengambil alih Inter setelah pemilik sebelumnya, Suning Group, gagal membayar kembali utang hingga tenggat waktu. Oaktree kini memiliki segalanya dalam menjalankan Inter. Mereka telah memilih dewan direksi baru klub pada awal bulan ini, termasuk pengangkatan Marotta sebagai presiden. Marotta juga tetap menjabat sebagai CEO olahraga Nerazzurri. Saat ini, ada 10 pemilik asing di Serie A, ujarnya. Tidak ada lagi klub dengan kepemilikan patronase. Maksudnya adalah pengusaha seperti Massimo Moratti dan Silvio Berlusconi yang mendanai klub-klub besar di sepak bola Italia. Dan syukurlah kita mendapat aliran modal asing, karena kalau tidak, klub-klub akan mulai menjadi kurang kompetitif. Jelas, investor seperti Oaktree menunjukkan keinginan untuk menjaga kesinambungan dan stabilitas dalam pengelolaan klub. Marotta kemudian mengungkapkan kebijakan Inter di bawah kendali Oaktree. Tidak ada belanja gila-gilaan, tapi ia bertujuan untuk mendapatkan yang terbaik dari pemain muda. Marotta juga memberikan pendapatnya mengenai kenaikan biaya agen di sepak bola. Musim lalu, klub menghabiskan 1 miliar euro untuk komisi agen. Saya memahami dan menghormati profesi ini, tetapi kita sering melihat situasi yang tidak begitu jelas. Oleh karena itu, mereka harus diatur. Tidak peduli seberapa besar para profesional ini menjadi bagian dari sepak bola. Inter Milan siap mewujudkan perekrutan striker milik Genoa, Albert Gudmundsson di bursa transfer musim panas 2024 ini. Namun, Inter harus melepas dua penyerangnya terlebih dahulu, yakni Joaquin Correa dan Marko Arnautovic sebelum bisa mengajukan penawaran untuk Gudmundsson. Sebagaimana dilansir Corriere dello Sport via FC Internews,
Inter harus melepas kedua striker tersebut demi membuka ruang untuk kedatangan Gudmundsson. Gudmundsson menjadi target utama Inter di lini serang pada bursa transfer musim panas ini. Pemain internasional Islandia berusia 26 tahun itu adalah pemain yang dianggap Nerazzurri memiliki profil yang tepat untuk melengkapi serangan mereka pada musim depan, 2024-25. Kemampuannya dalam menggiring bola dan kualitas teknis Gudmundsson di ruang sempit tidak dimiliki oleh penyerang di skuad Inter saat ini. Terlebih lagi, ia tipe penyerang serbaguna, bisa berperan sebagai striker utama, second striker, winger, atau bahkan turun ke lini tengah. Gudmundsson mencetak 16 gol dan menyumbang 5 assist untuk Grifone di semua ajang pada musim lalu. Corriere melaporkan bahwa Inter tetap tertarik untuk mencapai kesepakatan perekrutan Gudmundsson. Namun, Nerazzurri tidak bisa langsung merealisasikan transfer tersebut. Kunci utama bagi Inter untuk menandatangani Gudmundsson adalah dengan menjual dua penyerang yang sudah ada dalam daftar mereka. Salah satu pemain yang pasti ingin dilepas Inter pada musim panas ini adalah Correa. Mantan penyerang Lazio dan Sevilla ini baru saja menjalani masa pinjaman yang mengecewakan di Marseille. Karena Correa tidak masuk dalam rencana Inter untuk musim depan dan kontraknya akan habis pada Juni 2025, maka penjualan sepertinya tidak bisa dihindari pada musim panas 2024 ini. Kabarnya, raksasa Istanbul, Fenerbahce dan Galatasaray sama-sama tertarik untuk merekrut pemain internasional Argentina berusia 29 tahun itu. Namun menurut Corriere, Correa bukan satu-satunya pemain yang harus dijual Inter sebelum bisa membeli Gudmundsson. Arnautovic juga harus pergi. Jika ia bertahan, maka tidak akan ada ruang untuk Gudmundsson di skuad Inter. Oleh karena itu, Inter harus menjual Arnautovic di musim panas ini. Wali Kota Rozzano, Gianni Ferretti De Luca telah menegaskan bahwa rencana pembangunan stadion baru Inter Milan di komunenya merupakan skenario yang mungkin terwujud. Hal ini disampaikannya dalam sesi wawancara dengan surat kabar Milan, Il Giorno, di mana Ferretti juga mengatakan jika stadion baru Nerazzurri akan memberikan dampak positif bagi wilayahnya. Hingga saat ini, situasi stadion baru Inter masih belum jelas. Nerazzurri tetap tertarik untuk memiliki stadion modern yang dapat menghasilkan pendapatan setara dengan klub-klub top Eropa lainnya. Saat ini ada dua opsi yang tersedia. Salah satunya adalah tetap bertahan di San Siro dengan melakukan renovasi signifikan. Sebelumnya klub tidak diizinkan untuk merobohkan San Siro demi membangun stadion baru sebagai gantinya. Hal ini merupakan hambatan besar setelah bertahun-tahun berupaya mendapatkan persetujuan untuk melakukan hal tersebut, yang membuat Inter dan Milan mempertimbangkan untuk membangun stadion baru di tempat lain. Namun, Wali Kota Milan, Beppe Sala berharap prospek merenovasi Stadion San Siro secara signifikan untuk meningkatkan pemasukan klub dapat meyakinkan Inter dan Milan untuk tetap bertahan. Hasil studi kelayakan rencana renovasi San Siro harusnya sudah bisa diperoleh pada akhir bulan Juni ini. Sementara itu, Inter juga terus menyusun rencana terkait proyek stadion baru di Komune Rozzano. Nerazzurri telah secara resmi menyampaikan rencana mereka kepada Wali Kota Rozzano, dan mereka mempunyai hak eksklusif untuk melakukan studi kelayakan di wilayah tersebut. Inter juga telah memperpanjang hak eksklusif atas tanah di Rozzano pada akhir April lalu sembari menunggu hasil studi kelayakan renovasi San Siro. Bagaimanapun juga, rencana pembangunan stadion Inter di Rozzano akan menjadi skenario yang mungkin terjadi, ujar Wali Kota Rozzano, Gianni Ferretti, seperti dilansir FC Inter 1908. Kami terus berpikir ini adalah proyek yang akan memberikan banyak manfaat bagi kota kami dalam hal citra kami, pekerjaan, industri terkait, dan layanan.